Pondok pesantren di Purwakarta, Jawa Barat hangus terbakar. Akibatnya satu santri terluka, sementara di Bandung kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah makan. Api dan asap tebal keluar dari bangunan Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kampung Cigedongan, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis sore. Selain menghanguskan bangunan asrama putra, api juga membakar ratusan kitab. Kebakaran terjadi saat para santri sedang mengikuti pengajian sore di aula lantai 1. Tiba-tiba api muncul dari lantai 2 dan semakin membesar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian oleh petugas damkar Kabupaten Purwakarta. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Nggak tahu apa-apa, pas ketika ada kegiatan pengajian sekitaran jam 4:30 gitu. Ada orang yang bilang api, kemudian saya keluar, ternyata api udah besar, misalnya pada panik semua, jadi kurang jelas gitu. Satu orang santri mengalami luka bakar ringan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Sementara para santri dievakuasi ke gedung SMK milik yayasan. Kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sebuah tabung gas 3 kg meledak di sebuah rumah di Jalan Pademangan 2, Jakarta Utara. 6 orang sekeluarga mengalami luka bakar parah, salah satunya adalah bayi berusia 3 bulan. Enam orang sekeluarga dibawa ke RSCM Jakarta karena mengalami luka bakar serius. Mereka terkena ledakan tabung gas 3 kg di rumah mereka di Jalan Pademangan 2, Pademangan, Jakarta Utara. Dari ke-6 korban, salah satunya adalah bayi berusia 3 bulan. Peristiwa bermula pada Kamis malam saat salah satu korban membeli tabung gas yang diduga bocor. Ingko itu beli gas, beli satu pas mau masang gas tuh satunya wangi aroma gas itu. Setelah itu gasnya ditaruh di kamar mandi, dia beli lagi satu karena ada kebocoran. Nah jadi di situ pas dia pasang meledak gitu dari kamar mandi itu karena udah mengeluarkan aroma itu ya, aroma gas itu baunya itu. Kasus ledakan tabung gas ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Tangerang Merak. Belasan penumpang luka-luka. Video amatir warga merekam suasana mencekam sesaat setelah kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Tangerang Merak, kilometer 66B arah Jakarta. Sejumlah korban luka dievakuasi dan bergeletakan di pinggir jalan. Kecelakaan bermula saat sebuah mobil angkot pengangkut karyawan tiba-tiba ditabrak dari belakang, sehingga angkot menabrak traktor yang ada di depannya dan ringsek di bagian depan. Kendaraan yang menabrak angkot pun langsung kabur. Akibat kecelakaan ini, 18 orang luka-luka. Itu pada saat di antrian itu, berjalan pelan, ditabrak oleh kendaraan yang supirnya sendiri tidak tahu atau tidak diketahui. Ini ada penumpang di dalamnya sekitar 18 orang. Dan dari hasil olah TKP kami itu tidak menjaga jarak. Penumpang yang luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciruas untuk menjalani perawatan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mabuk, sebuah minibus berpenumpang 8 orang menabrak pohon dan truk terparkir. Akibatnya 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Keluarga salah satu korban menangis histeris di kamar jenazah RSUD Suroto setelah melihat kondisi anaknya tewas dalam kecelakaan di Ring Road Barat kilometer 67 Kabupaten Ngawi Kamis pagi. Kelima korban tewas terdiri dari 2 pria dan 3 wanita, masing-masing Rizal dan Guntur, warga Gerih Ngawi, Prima Anggraeni, warga Paron, dan Tita Ervianti, warga Jakarta, serta Eki, warga Gerih. Sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Menurut Kasat Lantas Polres Ngawi, minibus berisi 8 penumpang melaju tak terkendali sebelum menabrak pohon dan truk yang terparkir. Dari olah TKP, diduga kuat sopir minibus dalam kondisi mabuk berat.
Jadi hasil olah TKP sama hasil keterangan saksi, Mobilio tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak pohon terang besi. Setelah menabrak pohon terang besi, terus melaju sampailah menabrak kendaraan dump truck yang sedang parkir. Info awal, hasil yang kita temukan dari salah satu saku jaket dari korban kita temukan arak Jawa. Sementara itu minibus yang dikendarai korban kondisinya rusak berat dan hancur di bagian depan akibat benturan keras. Peristiwa ini tengah dalam penyelidikan Lantas Polres Ngawi. Pemirsa, ribuan nelayan di Pantura, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa menolak tingginya pungutan PNBP maksud saya. Nelayan meminta pemerintah menurunkan tarif PNBP pasca produksi untuk keberlangsungan hidup nelayan. Ribuan nelayan di Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Kamis siang menggelar unjuk rasa menolak pungutan penerima negara bukan pajak yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aksi ini menyasar 3 lokasi, yaitu kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, kantor Pejabatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tegal, serta kantor DPRD Kota Tegal. Massa bergerak dari Pelabuhan Jonggor, Tegal Sari menuju Jalan Lingkar Utara Kota Tegal. Akibatnya arus lalu lintas sempat ditutup karena jalan dilalui long march massa. Sesampai di kantor DPRD, sejumlah perwakilan nelayan akhirnya diterima pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal. Pada pertemuan tersebut, pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal menandatangani surat tuntutan nelayan yang akan dikirim kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepala Staf Presiden. 6 poin, yang pertama kita menolak PNBP pasca produksi 10%, dan kita yang kedua minta untuk ada penurunan PNBP pasca produksi menjadi maksimal tidak lebih dari 5%. Kemudian kita juga meminta atau menolak sanksi denda administrasi sebesar 1000%, itu tentu yang memberatkan. Kita minta juga yang keempat perluasan daerah tangkap untuk nelayan jaring taring berkantong gitu. Diketahui aksi ini dilakukan untuk menyampaikan keresahan nelayan atas kebijakan pemerintah pusat. Pemirsa, polisi memastikan adanya motif seksual dalam aksi penculikan terhadap M, bocah perempuan 6 tahun di Jakarta. Polisi berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai progres pendampingan dan tambahan jerat hukum bagi tersangka. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat memastikan adanya motif eksploitasi seksual dalam kasus penculikan MA, bocah perempuan berusia 6 tahun di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari hasil penyidikan, tersangka Iwan Usmarno alias Herman alias Yudi alias Jaki ini sengaja membawa korban agar bisa terus hidup bersama. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tempat saat ini korban menjalani pemulihan fisik dan mental. Bahwa motifnya memang ada motif seksual juga, ya, ada motif seksual selain ingin menjadikan ataupun membawa korban untuk bersama-sama. Selain itu juga ada terbesit dalam pemeriksaan itu motif seksual. Untuk menentukan jerat pasal bagi tersangka penculikan MA serta progres pendampingan korban, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian PPA, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan KPAI. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab polisi dan sebagainya, juga tanggung jawab kita semua, masyarakat luas. Maka salah satu gagasan yang sudah kami lontarkan dari LPAI sejak tahun 2011, waktu itu adalah membentuk seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Aksi penculikan MA terjadi pada 7 Desember 2022 lalu, di mana tersangka beralasan kepada orang tua korban ingin membelikan ayam goreng di seberang jalan. Tersangka membawa kabur korban menggunakan bajai yang disewanya dari Jalan Gunung Sahari 7A menuju Stasiun Beos Kota. Dinkes Jawa Barat menetapkan status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan pasca jatuhnya 28 korban anak usai mengkonsumsi ciki ngebul. Dinkes Jabar juga sudah menyebar surat edaran ke Dinkes Kota dan Kabupaten agar waspada kasus ciki ngebul.
Jajanan Ciki Ngebul yang tengah viral ini terus disoroti usai jatuhnya puluhan korban anak usai mengkonsumsinya. Bahkan sejumlah anak harus mendapat perawatan medis intensif akibat keracunan dan mengalami kebocoran lambung. Menurut Dinkes Jabar, kandungan cairan nitrogen di jajanan ini sangat membahayakan lambung. Hal ini dikarenakan cairan nitrogen bisa menimbulkan luka bakar dingin di bagian lambung hingga menyebabkan luka serius. Untuk itu, orang tua dihimbau selalu mengawasi jajanan anak-anak sehingga kasus keracunan anak tidak terjadi lagi. Saat ini status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan sudah diberlakukan oleh Dinkes Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Dinkes Jabar juga akan melakukan penyelidikan epidemiologi terkait kasus keracunan Ciki Ngebul. Keseluruhan ada 28 kasus. Dari 28 kasus itu untuk di Kabupaten Tasik itu ada 7 kasus yang bergejala dan 1 yang dirawat. Begitu. Yang 16 lagi alhamdulillah tidak ada gejala sama sekali. Yang di Kota Bekasi ada 4 orang dan 4 ini bergejala, tetapi yang 1 saja yang masuk rumah sakit dan ini dilakukan operasi karena memang lambungnya terjadi pecah. Sebelumnya, seorang bocah AF 4 tahun warga Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di Jakarta. Korban mengalami kebocoran lambung sepanjang 2 cm usai mengkonsumsi jajanan anak Ciki Ngebul. Jajanan dibelinya di lokasi pasar malam di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi. Korban kejang-kejang usai mengkonsumsi makanan ini. Sementara di Tasikmalaya, 24 anak juga dilaporkan mengalami kejadian serupa. Sehingga total korban jajanan Ciki Ngebul di Tasikmalaya dan Bekasi sudah mencapai 28 anak.